Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Cordova 3, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Miss Citra. Nah, untuk menemani teman-teman sambil bersantap sahur, Miss akan melanjutkan tentang sejarah Al-Quds serta keistimewaan kota Al-Quds. Kira-kira apa saja ya keistimewaan dari Al-Quds? Tapi sebelumnya, apakah teman-teman masih ingat sejarah tentang kota Al-Quds? Ya, betul sekali. Kota Al-Quds merupakan salah satu kota tertua di dunia. Dan kota ini adalah kota suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Mengapa demikian? Karena kota Al-Quds adalah salah satu kota yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Maka dari itu sebabnya kota ini sangat diberkahi. Dan ada pun keistimewaan dari kota Al-Quds, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Yang dimaksud bumi tanah suci ialah Palestina atau Al-Quds. Menurut Al-Jazat, ada beberapa alasan mengapa Palestina disucikan, antara lain karena di tempat itu dosa-dosa kecil bisa dihapuskan. Wallahu a'lam bishawab. Selain itu, Al-Quds dijauhkan Allah dari segala bentuk aktivitas syirik teman-teman, sehingga menjadi tempat singgah para nabi. Ibnu Al-Jauzi juga menyampaikan sebuah hadis yang dikutip dari syekhnya Abu Al-Ma'mar Al-Mubarak bin Ahmad Al-Ansori. Dalam hadis disebutkan tentang posisi penciptaan wilayah Al-Quds. Hadis ini menyatakan bahwa daerah yang pertama kali diciptakan oleh Allah di bumi ialah Makkah. Saat pertama kali diciptakan, Allah memposisikannya sebagai tempat yang terhormat. Makkah dilindungi oleh para malaikat sebelum Allah menciptakan apapun selama 10.000 tahun. Lalu Allah melanjutkan penciptaan kota Madinah dan kemudian disusul Al-Quds. Usai menciptakan ketiga kota itu, setelah lewat 10.000 tahun kemudian Allah ciptakan alam semesta secara keseluruhan. Menurutnya, Al-Quds begitu istimewa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Al-Quds sebagai tujuan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perhatian yang diberikan oleh Allah terhadap Al-Quds tak sebatas terhenti pada peristiwa Isra dan Mi'raj saja teman-teman. Adapun dalam sebuah riwayat dari Ka'ab Al-Akhar disebutkan bahwa Allah melakukan pengawasan terhadap Al-Quds 2 kali setiap harinya. Keistimewaan inilah yang menjadikan Al-Quds layak dikunjungi umat Islam. Dan sebuah riwayat yang dikutip dari Makhul menyebutkan beberapa ganjaran bagi mereka yang berziarah di Al-Quds. Barang siapa yang mengunjungi Al-Quds dengan penuh rasa kecintaan, maka Allah menjanjikan ia masuk surga dan kelak akan dikunjungi oleh para nabi di sana. Masya Allah. Demikian pula mereka yang berbondong-bondong ke Al-Quds, maka ribuan malaikat akan menyertai mereka dan meminta ampunan serta mendoakan mereka. Masya Allah, begitu istimewa sekali ya kota Al-Quds. Teman-teman Cordova yang dirahmati Allah, sholat di Masjidil Aqsa juga memiliki nilai pahala yang lebih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah bahwa barang siapa yang sholat di Baitul Maqdis 5 kali sholat sunnah, tiap sholatnya 4 rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka ia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Dan riwayat selanjutnya dari Anas bin Malik menyebutkan perbandingan pahala sholat yang dilakukan di Masjidil Aqsa dibanding masjid biasa. Di masjid suci ketiga itu, pahalanya mencapai 50.000 pahala sholat. Jumlah pahala tersebut hampir mendekati pahala sholat di Masjidil Haram Mekah, yaitu sebesar 100.000 pahala sholat. Demikian pula dengan ganjaran kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan di kota tersebut. Sebuah riwayat Abu Al-Ma'mar Al-Mubarak bin Ahmad Al-Ansori dari Safwan bin Amr menyebutkan bahwa kebaikan dan kejelekan yang dikerjakan seseorang di Baitul Maqdis dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Selain itu, di kawasan Baitul Maqdis terdapat pula sejumlah tempat yang bersejarah dan makam para nabi. Antara lain, berdasarkan riwayat yang sahih di Palestina, terdapat tempat peristirahatan terakhir, yaitu Nabi Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Yusuf.
Nah teman-teman, itulah keistimewaan dari kota Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa di dalamnya. Semoga kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menginjakan kaki dan beribadah di tempat-tempat suci yang mana tempat singgah para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekian penjelasan dari Miss mengenai sejarah kota Al-Quds. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.